Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gastroesophageal. Mulai dari yang pertama yaitu esophagus. Nah, untuk letak esophagus ini terletak setara dengan vertebrae cervicalis 6 sampai dengan vertebrae thoracalis 11. Nah, untuk pembagiannya itu esophagus terbagi jadi 3 pas. Nah, yang pertama itu ada pars cervicalis, itu dari vertebrae cervicalis 6 sampai dengan vertebrae thoracalis 1. Dan kemudian ada pars thoracalis, itu dari vertebrae thoracalis 1 sampai dengan vertebrae thoracalis 10. Nah, kemudian yang terakhir ada pars abdominalis. Pars abdominalis ini dari vertebrae thoracalis 10 sampai dengan vertebrae thoracalis 11. Nah, kemudian esophagus ini memiliki penyempitan ya, atau nama lainnya itu angustia. Nah, angustianya di esophagus itu ada 3. Nah, ini yang pertama itu ada angustia superior. Nih, yang sebelah sini. Nah, atau namanya pharyngoesophagealis constrictio. Nah, yang kedua itu ada angustia media atau partis thoracicae constrictio. Nah, ini ada di sini. Kayak ini. Nah, oke. Yang ketiga itu yang berbatasan sama gaster. Mana ya? Nih. Nah, itu angustia inferiornya. Kemudian untuk neurovascularisasinya. Nah, esophagus ini untuk arterinya itu ada dari arteri thyroidea inferior. Tapi di yang percabangan esophagusnya, esophageal. Ini sebelah sini kayak ada gambarnya deh. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu. Oke. Kemudian ada cabang aorta descendens pars thoracica. Itu ada arteri bronchialis dextra et sinistra. Nih. Nah, ini yang left. Terus ada juga arteri gastrica sinistra. Itu untuk yang ini tuh terbagi jadi sepertiga ya. Jadi yang thyroidea inferior itu yang sepertiga superiornya, yang bronchialis ini yang sepertiga medial, yang gastrica sinistra itu yang sepertiga inferior. Kelihatan sini. Ini. Nah, ini. Oke. Itu untuk arteri dari esofagusnya. Kemudian untuk vena itu sama kayak arteri tadi, ada ini vena thyroidea inferior. Nanti seperti berikutnya itu dari vena azygos. Sekalian lihat ya. Ini. Terus azygosnya ini. Oke. Nah, kemudian ada vena gastrica sinistra. Vena gastrica sinistra kayaknya. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini nanti dia ke vena porta hepatis. Ini. Nah, oke. Itu tadi venanya. Nah, itu tadi vaskularisasi dari esophagus. Berikutnya ada inervasinya. Nah, esophagus ini inervasinya dibagi jadi nervus untuk sensorik sama yang motorik. Nah, yang sensorik itu dia ada nervus vagus. Nah, nervus vagusnya itu yang sensorik ini dia tuh sebagai untuk menyampaikan informasi mengenai proses fisiologis normal dan aktivitas nafas ke sistem saraf pusat. Nah, tapi dia ini tidak terlibat sama sekali sama untuk menyampaikan info somatik seperti nyeri. Nah, kemudian ada truncus sympathicus dan juga nervus splanicus. Nah, ini baru yang mengantarkan impuls rasa nyeri tadi. Oke.
Kemudian yang motorik ya sesuai namanya motorik, berarti kan melibatkan otot. Nah, otot yang terdampak berperan. Nah, otot yang berperan di sini itu ada yang otot pons dan juga otot grip. Nah, keduanya ini sama-sama diinervasi oleh nervus vagus. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi gaster. Nah, pertama itu dari anatomi gaster. Gaster itu kalau kita bisa lihat di sini tuh pembagiannya cukup simpel sebenarnya. Ini yang sebelah sini itu kardia. Nah, kalau yang ini yang kayak kubah itu namanya fundus. Oke. Nah, badannya ini ya karena badan itu jadinya ya corpus apa? Corpus gastricum. Corpusnya gaster. Oke, kemudian kalau tadi di atas ada kardia, ini di bawah ada pilorus. Nah, pilorus ini dia berbatasan sama si duodenum. Nih, duodenum. Nah, gaster ini tuh dia punya curvatura atau bagian yang melengkung ini sama ini. Nah, itu tuh ada curvatura mayor sama curvatura minor. Nah, dua-duanya ini sisinya tuh punya dilekati oleh omentum. Nah, apa itu omentum? Nah, omentum itu dia bentuknya, kalau yang mayor ya, yang mayor itu bentuknya kayak tirai. Dia itu punya ligamen untuk melekatkan antar organ. Kalau si omentum yang mayor itu dia punya 4 ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum gastropolica. Gastropolica atau menghubungkan antara gaster dengan kolon. Dan yang kedua itu ada gastroplenica atau gaster sama rahang. Lalu ada gastrolienalis atau yang menghubungkan gaster dengan lien. Dan yang terakhir itu ada splenorenalis atau yang menghubungkan antara lien dan juga ginjal atau rem. Nah, kalau yang curvatura minor yang di sebelah sini, dia itu juga punya omentum, tapi dia omentum minus. Nah, omentum minus ini dia punya 2 ligamen. Ligamen yang pertama itu ligamentum hepatogastricum atau gastrohepaticum. Itu yang menghubungkan antara gaster dan juga hepar atau hati. Nah, yang kedua itu ada hepatoduodenal atau yang menghubungkan antara hepar dan juga duodenum. Nah, letaknya itu nanti di sekitaran sini lah. Oke, lanjut aja. Ini ada susunan dinding gasternya. Jadi gaster itu dia punya beberapa lapisan. Lapisan yang permukaan yang paling atas itu ada tunika mukosa. Kemudian ada submukosa. Sampai tunjukin deh. Ini submukosa. Nah, kemudian di bawahnya submukosa ini ada tunika muscularis. Nah, ini muskuli itu ada di tunika muscularis ini. Nih. Nah, terus ada tunika serosa. Oh, sebelumnya ada tela subserosa dulu. Nah, yang terakhir itu si tunika serosa itu, ini yang bawah sendiri. Oke. Oh iya, kalau buat muskularisnya tuh si gaster ini punya 3 macam. Itu ada stratum longitudinal, stratum sekular, sama stratum oblik. Ya sesuai namanya aja sih. Kalau stratum longitudinal itu berarti lapisan ototnya yang memanjang. Ini ada gambarnya. Longitudinal. Oke. Nah, kalau yang sirkular ya circle. Berarti berbentuk seperti lapisan otot yang melingkar. Nih, kelihatan kan? Melingkar. So, oke. Oh iya, si tunika mukosa itu dia yang nantinya membentuk rugae atau yang kayak lekukan itu di permukaan lambung. Ya. Ini. Nah, ini area terluar yang kita lihat ini tunika mukosanya. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang
neurovaskularisasinya dari si gaster. Nah, yang pertama vaskularisasinya dulu. Untuk yang arteri itu ada arteri gastrika dextra et sinistra. Nih, agak susah sih lihatnya. Nih, ini yang sinistra. Ini tadi yang gastrika sinistra sama persambungan yang esopagusnya. Oke. Nah, yang ini yang gastrika dextra. Oke. Terus ada arteri gastroomentalis dextra et sinistra. Gastroomentalis itu yang ada di tadi kepatuan. Nah, ini yang dextra. Oke. Kemudian ada arteri gastrika posterior. Kelihatan kayak di sini. Kayaknya nggak kelihatan deh. Oke deh. Nah, selanjutnya tuh yang vena. Itu yang pertama tuh ada vena gastrika dextra et sinistra. Nah, vena gastrika dextra et sinistra itu nanti akan bermuara langsung ke vena porta hepatis. Nih, porta hepatisnya ini. Tadi kan yang dextra ini. Tuh, ini nih, yang dextra. Nah, itulah. Ini nanti dia akan bermuara ke vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastrika brevis dan juga vena gastroomentalis sinistra. Nah, itu nanti mereka berdua itu bermuaranya ke vena lienalis. Ini lienalis apa ya? Ya pokoknya ini deh yang vena gastrika ya, yang brevis sama yang vena gastroomentalis sinistra. Itu nanti mereka sama-sama bermuara ke masuk ke dalam vena lienalis. Kemudian yang kalau tadi yang sinistra, sekarang yang dextra, vena gastroomentalis dextra. Nah, yang dextra ini nanti dia bakal bermuaranya ke vena mesenterica superior. Ini mana ya? Gastroomentalis dextra. Ini. Nah, mesenterica superior ini nggak kelihatan tapi ya. Pokoknya ada di sekitar sini. Oke. Selanjutnya ada inervasinya. Nah, untuk inervasi gaster itu dia dibagi jadi simpatis dan juga parasimpatis. Nah, kalau yang simpatis itu dia ada dari si plexus iliacus. Terus yang parasimpatis itu dia dari nervus vagus dexter et sinister. Oh iya, ini yang bawah salah ya, ini ke bawah dari yang inervasinya esofagus. Oke. Itu tadi neurovaskularisasinya dari si gaster. Oke, next. Udah. Oke, selesai. Mungkin ini ya, kalau biasanya ada orang yang ngeluh sakit nyeri atau ulu hati itu, asam lambung naik, itu yang terjadi apa sih itu? Kan lambung tuh memproduksi asam lambung. Nah, asam lambung yang terdesak keluar ini dia bikin katup yang ada di esofagus, yang ada di perbatasan antara esofagus dan juga si gaster ini apa ya? Pokoknya nggak bisa menahan lagi asam lambungnya untuk ke esofagus. Akhirnya asam lambung yang ada di gaster itu bergerak ke esofagus. Nah, sedangkan kan lapisan mukosa yang ada di esofagus sama di lambung itu kan beda. Nah, yang di esofagus itu nggak bisa nahan asam lambung yang pH-nya sedemikian asam. Nah, jadi apa ya, esofagusnya itu ibaratnya terkikis sama asam lambungnya itu yang bikin nyeri di ulu hati. Itu mungkin itu terkaitan dengan kasus yang banyak terjadi terkait sama gastroesofageal. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Ini sumber yang saya dapatkan. Terima kasih.